bukan teknologi tingkat tinggi gitu ya, yang artinya masih bisa dikerjakan oleh para anak-anak para ahli-ahli anak bangsa gitu loh ya, yang nggak super canggih, bisa maksudnya gitu loh ya, tinggal kita mau apa. Kedaulatan digital. Kedaulatan digital. Kalau kita punya itu, kita bisa kontrol yang baik. Kontrol itu sekali lagi jangan dibilang wah ini negara, wah kayak gitu lagi kan, membatasi, ya ini bahaya nih, ya kan. Sering sekali itu tadi narasinya Mas Ika. Iya. Negara melanggar kebebasan gitu loh. Di sisi lain kalau nggak dijagain bablas. Bisa nyerang orang gitu kan, fitnah gitu. Mas Ganjar, ada keseriusan kita juga untuk membangun manusianya, bahkan melalui pendidikan. Jadi kalau kita Halo sahabat Ganjar, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di podcast Suara Ganjar. Podcast yang selalu membawa atau mendiskusikan isu-isu sosial, politik, dan ekonomi kekinian. Utamanya jelang pesta demokrasi pemilu tahun 2024 nanti. Sahabat Ganjar, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet yang sangat besar di dunia. Proses transformasi digital sudah berjalan kita lihat semenjak beberapa tahun belakangan, utamanya ketika pandemi masyarakat Indonesia semakin tergantung dengan internet. Nah, meskipun demikian, ada beberapa catatan terkait dengan proses transformasi digital, khususnya mengenai pembangunan infrastruktur digital yang saat ini kita lihat masih mengalami beberapa kendala. Dan kita juga saksikan dalam beberapa minggu kemarin terakhir kita lihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengusung sebuah program yang sangat-sangat kalau kita lihat bisa menjawab ya problematika terkait pembangunan infrastruktur digital ini, yaitu program gratisin internet super cepat, internet murah atau gratis, dan kemudian merata. Jadi 3 hal itu yang menurut pasangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud menjadi ujung tombak bagaimana kemudian masyarakat Indonesia bisa mengikuti proses transformasi digital dan mengambil manfaat yang besar dari proses ini. Nah, untuk mendiskusikan topik kita pada hari ini mengenai akses internet yang merata dan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia, bersama podcast kita pada kesempatan kali ini, kita telah kehadiran seorang narasumber. Mungkin saya cerita dulu background beliau. Beliau ini adalah anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Sudah 2 periode dan sekarang running lagi untuk periode yang ketiga dari daerah pemilihan Jabar 1, Bandung Cimahi. Nih, kumaha namang warga sekitarnya, ini Dapil Jabar 1. Saya sapa dulu tidak asing lagi Bang Niko Siahaan. Apa kabar Bang? Baik, mantap. Waduh, Bang Niko. Salam gaspol. Menuju Indonesia Unggul. Oke. Satset. Bang Niko, ini tadi saya sempat ngebahas dikit tentang transformasi digital, kemudian pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Sebagai anggota DPR yang berkecimpung di Komisi 1. Komisi 1 ini teman-teman yang membidangi informasi dan komunikasi ya Bang. Jadi mitranya adalah Kemenkominfo yang benar-benar tugasnya adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu punya akses internet. Nah, Bang Niko nih pengawasnya yang ketok palu anggaran sama terkait peraturan undang-undangannya ya Bang ya. Bang, mungkin pertanyaan nih Bang, ada beberapa pertanyaan yang pengen kita diskusiin dengan Abang gitu ya, dari pengalaman Abang di Komisi 1 dan kemudian pengalaman Abang ketika berkunjung ke daerah pemilihan, bertemu konstituen, bertemu masyarakat luas. Pertama mungkin melihat terlebih dahulu transformasi digital di Indonesia gitu ya. Kira-kira kalau Bang Niko melihat proses transformasi digital di Indonesia ini sudah berada di titik mana Bang? Gitu. Kalau boleh saya kita bahas sedikit latar belakangnya, sebenarnya memang pembangunan digital ini sudah merupakan sebuah hal yang harus dilakukan dalam perubahan zaman ini. Nggak ada zaman mundur lagi kan gitu kan. Kita walaupun sekarang satu meja duduk semua pegang HP, tapi mau nggak kita lagi duduk dalam posisi sekarang satu meja duduk nggak pegang HP, tapi nggak ada apa-apa, semuanya nggak bisa dikirim, semuanya nggak bisa dilakukan, nggak mau kan kita kan. Benar-benar. Artinya sesuatu yang tak terhindarkan lagi, absolut. Kita harus digital, kan begitu kan? Karena sudah kadung semuanya masuk di dalam sebuah sistem yang mendunia, yang
kayaknya tidak ada lagi jalan mundur, itu satu. Sehingga apa yang harus kita siapkan kan gitu kan, negara kita archipelago begini, kemudian ada challenge-nya, ada laut ya kan, nggak semuanya kita bisa masuk melalui jalur darat gitu ya kan, ada yang harus kabel bawah laut, nggak bisa begitu saja, sangat luas rentangnya, kita harus pakai satelit dan berbagai kendala geografis gitu kan. Itu kondisi hari ini ya, kondisi hari ini. Belum lagi jumlah penduduk yang tersebar, dan kemudian jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan, kan gitu kan. Kenapa saya sampaikan begini? Karena kita harus tahu juga, jadi kita nggak hanya membedah Indonesia 277 juta jiwa, pengguna internetnya sudah 140 juta gitu. Jadi kita sama dengan sudah 60%. Harusnya udah maju dong. Kan begitu kan? Harusnya kita sudah menjadi negara yang sangat hebat. Cuman permasalahannya adalah satu, siapa yang menerima ini? Kalau menurut saya, orangnya. Kalau hari ini teknologinya sudah sangat, katakanlah, kita katakan jangan kata 4G hari ini, kita udah 6G deh, semuanya serba cepat. Tapi dengan yang menerima fasilitas internet ini masih rata-rata lulusan kelas SMA kelas 1, ini malah bisa jadi permasalahan besar. Kalau menurut saya gitu ya. Kita bicara hari ini rata-rata pendidikan SMA kelas 1. Kalau kita rata-rata. Itu baru dari segi pendidikan formal. Belum kita bicara dari digital native, atau bukan digital native. Kemampuan digital kita. Kan gitu. Itu udah makin rendah lagi kita nih. Orang hari ini yang namanya guru besar aja masih bisa kirim hoax kan gitu ya. Iya, benar. Jadi kita ini sebenarnya ada di sebuah tepi yang menurut saya sangat kritikal. Saya setuju sekali memang Pak Ganjar punya gratisin, karena hari ini semua juga sudah menjadi lebih murah kan gitu kan, dengan fasilitas. Sebenarnya kalau pemerintah mau menjadi gratis dan murah, itu hanya tinggal political will. Jadi kita bicara itu. Tapi artinya hari ini di sisi lain yang nggak boleh kalah adalah pendidikan terhadap sumber daya manusianya. Kalau menurut saya, sebelum kita bicara mengenai teknikal sampai urusan satelit lah, ya kan. Sementara saya deh nggak usah ngomongin orang lain. Pakai HP saya buat apa? Buat WA, buat googling, ya, buat nonton, ya kan? Streaming kan gitu kan. Itu adalah penggunaan mungkin mayoritas daripada penggunaan HP saya. Orangnya kayak saya berapa? Kan begitu kan? Menurut saya sangat banyak. Berapa banyak yang menggunakan HP ini sangat produktif misalnya. Produktif itu bukan hanya buat ngirim-ngirim uang atau penggunaan kayak pesan tiket atau pesan ya aplikasi ya. Tapi yang dipakai untuk meningkatkan produktivitas pekerjaannya, meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan, ya kan? Berapa banyak yang menggunakan ini? Mungkin nggak sampai 10%. Kan gitu kan? Jadi dari topologi pengguna internet ini saja, harusnya kita harus punya satu roadmap lagi yang lebih jelas. Gitu. Karena menurut saya hari ini kalau kita nonton sosial media, ada film di sebuah sempat sosial media itu, para pencipta awal platform-platformnya sudah menganggap bahwa kok sekarang jadi segede ini dan kemudian kemampuannya bisa sebesar ini, kayak they're creating a monster yang mereka udah nggak bisa kontrol lagi monsternya. Bayangin nggak? Ini para pencipta, para jenis-jenis yang menciptakan itu. Apalagi kita di sini gitu, ya kan? Kita ini baru nebeng bikin aplikasi buat kecil-kecil buat di daerah kita, ya. Punalah satu unicorn, dekakorn gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kita ini masih menjadi pasar gitu, ya kan? Dan kemudian yang lebih bahaya lagi menurut saya adalah dengan kemampuan digital kita yang kurang, ya, termasuk dalam memilah-milah berita dan lain sebagainya, itu kita ini cenderung bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri sesuai dengan remote-nya para penguasa data. Para penguasa data ini hari ini luar biasa, ya kan? Kalau saya punya
100.000 data orang-orang yang sudah saya survei, sudah saya pilah gitu ya, para anak muda ya yang punya keberanian, nilainya di atas rata-rata 7 misalnya raportnya, tinggal di berbagai dengan tingkat ekonomi begitu, sudah ada dalam remote saya. Kemudian saya jejali dengan berita-berita semau saya, seperti saya mau mengarahkan mereka. Itu udah bahaya betul mesin internet ini. Ya kan, kita bicara AI itu nggak usah kecanggihan sampai AI sampai Internet of Things lah. Ini hari ini bicara bagaimana menggerakkan pemikiran segmented people yang kita pengen melalui internet, dan itu kita kerjakan tiap hari melalui 1-2 orang, paling banyak 10 orang dari sebuah rumah atau dari sebuah daerah, ataupun mereka tersebar scattered dengan sebuah orkestrasi yang baik. Saya nggak kebayang negara kita tuh rentan terhadap gerakan-gerakan yang digerakkan oleh orang-orang yang punya kemampuan terhadap sistem yang ada. Nah, itu sebenarnya challenge-nya dulu. Challenge-nya ya. Baru kita nanti bicara mengenai ya kalau punya duit mau belanja apa aja bisa. Iya. Kan gitu. Artinya kan? Bang Niko, tadi Bang Niko sempat ngomong ini bukan persoalan artinya the man behind the internet yang penting. Kita bicara literasi digital, kecakapan digital. Betul. Masalah ini serius banget ya Bang ya? Waduh. Untuk anak muda gimana Bang? Bahaya nih kalau ini buka kacamata nih saya. Karena ini sudah sangat serius menurut saya. Teman-teman tahu dulu yang namanya post-truth atau yang namanya apa? Post-truth society. Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang gitu. Akan menjadi sebuah kebenaran. Betul. Kan betul ya? Kalau dulu saya mau menyampaikan pernyataan, mau itu bohong maupun benar, itu pasti sudah disortir oleh jurnalisnya, dewan redaksi, kan gitu kan? Baik itu di radio, di TV, di majalah, kan begitu kan? Ada apa namanya? Ada layernya, ada layer screennya, dari mulai jurnalisnya. Wah, ini kayaknya beritanya kok nggak pas ya. Coba saya cari ke tempat lain. Naik, masuk ke apa namanya? Redaktur utama, ya kan? Habis itu naik lagi ke baru bisa ditayangkan atau bisa dicetak dan kemudian dibaca. Itu baru satu isu. Sementara hari ini kita berhadapan dengan dunia digital yang informasinya serba cepat, maunya serba instan, kan gitu kan? Tidak menggunakan etika jurnalistik yang seperti dulu gitu ya, cover both sides gitu ya kan. Kalau sekarang orang mau tanya nih ke saya, tanya Pak Niko, saya mau nanya mengenai misalnya kasus alutsista misalnya. Kalau saya tidak jawab, nanti ditulis kami sudah menghubungi tapi tidak dijawab. Sesimpel itu. Nggak ada usaha untuk benar-benar datang saya, kemudian Pak Niko ini orang yang, misalnya saya ketua panja, orang yang harus dicari informasinya untuk mendapatkan cover both sides. Hari ini bisa nggak ditayangkan tuh, karena saya susah dicari. Kalau zaman dulu nggak bisa tuh, harus dikejar, benar-benar hilang orangnya baru benar-benar baru ditulis kami sudah mencoba 10 kali atau beberapa kali. Tapi hari ini nggak ada yang cover both sides, karena beritanya muncul, misalnya debat kemarin muncul hasil debat, orang bertanya mengenai indeks tersebut, tanya ke saya nggak jawab, ya udah mereka tulis sendiri, karena kalah bersaing nih dengan yang lain. Kalau kita mau cover both sides kelamaan, karena hari ini saingannya adalah speed. Sehingga kadang-kadang etika jurnalisme dikesampingkan. Nah, kalau saya melihat itu, ini kita sangat jauh lebih penting membangun manusianya daripada membangun hanya sekedar ikut-ikutan 5G lah, ya kan, 6G lah. Sementara manusianya nggak siap. Menurut saya, boro-boro sekolahnya, literasi digitalnya juga nggak kurang baik, begitu kan? Sehingga pemerintah, saya mau dorong juga nanti ke Pak Ganjar untuk selain itu digratisin, dipermudah, merata, nggak kalah penting kita membangun manusia itu harus lebih cepat. Ya.
karena bahaya sekali menurut Iya. saya. Apa namanya, ketertinggalan kita, literasi kita yang masih rendah ini. Belum lagi kita bicara digital ethics. Waduh, ampun. Kalau netizen 62 ini ya langsung hajar aja ya. Apa namanya? Yang namanya Perdana Menteri Australia aja tutup komen. dia hajar sama netizen Indonesia. Itu kita bicara. Jadi artinya menurut saya bagus Mas Ganjar. Saya pengen secara pribadi mendorong Mas Ganjar juga untuk tidak lupa membangun manusia seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Kita mau membangun national character building. Gitu. Jadi orang Indonesia itu nantinya akan dikenal sebagai orang yang kritis misalnya dalam memberikan masukan-masukan atau yang kritis dalam menerima informasi-informasi. Jadi nggak mudah digeser kanan kiri sesuai dengan keinginan pemrogram. Mending orang Indonesia, ya kan? Mengarahkannya supaya belanja merek ini atau lebih banyak makan ini gitu kan. Tapi kalau contoh misalnya apa yang terjadi di pemilihan presiden Amerika periode kemarin ketika Trump terpilih menggunakan Cambridge Analytica, kemudian dari data yang ada, kemudian data itu dipakai untuk menyampaikan informasi-informasi sesuai dengan yang cocok dengan kampanye presiden tertentu. Artinya itu kan bisa merubah arah negara. Benar. Kalau arah negara kecil gitu ya oke lah ya. Atau pemilihan ketua RT. Ini negara sebesar Amerika saja dengan semua kekuatannya bisa digeser. Ya kan? Terakhir kita lihat di Brasil, kemarin di Filipina, itu pemilihan yang sudah mulai digital driven. Benar. Benar-benar udah digital driven gitu. Bayangin. Hari ini 2024, gimana 2029? Benar. Lebih mengerikan lagi. Gitu. Ya kan? Kita jangan hanya bilang BTS yang belum sampai ke pinggiran. Oke, memang kita setuju. BTS harus sampai ke desa-desa. Setuju. Tapi pertanyaannya setelah BTS-nya ada, internet ada, manusianya gimana yang terima gitu. Benar. Oh, yang ini yang benar nih. Oh, yang ini yang benar. Yang ini yang benar katanya begitu. Iya. Itu yang kita harus sangat hati-hati sekali ke depan. Oke. Itu challenge. Siap, Bang. Ambil diminum. Mau. Nggak puasa kan? Nih, makin seru nih. Nah, jadi manusianya juga harus siap selain infrastrukturnya. Betul. Ya, Bang Niko. Tapi kalau Bang Niko sendiri ngelihat, Bang, pembangunan infrastruktur digital tadi sempat nyinggung BTS. Emang sekurang itu ya, Bang? Oh iya, karena geografi kita yang sangat luas. Satu, kalau kita mau berkeadilan, kan gini, BTS itu kan sebagian dibangun oleh swasta. Oh, oke. Iya dong. Swasta bangun, tapi kalau nggak ada nilai ekonomi dia nggak bangun. Ya, kan bisnis ya, Bang. Bisnis ya kan, ya nggak mungkin saya bangun orang nggak ada yang pakai. Iya. Sehingga untuk pemerataan tadi, pemerintah harus turun. Masuklah ke 12.000 desa tadi. Itulah tugas pemerintah gitu. Tapi itu pun kalau di Jakarta udah sampai beberapa daerah udah 5G, beberapa daerah masih 3G. Oke. Gitu, warningnya masih lama. Belum lagi faktor suplai tenaga listriknya. Jadi biar pet juga internetnya gitu kan. Mereka juga alatnya juga mungkin karena dipakai kan kemudian kurang dirawat sehingga daya jangkaunya kuat. Jadi mereka harus merapat ke BTS supaya dapat, dan ada jam-jamnya sesuai dengan listriknya kan gitu kan. Nah, itunya aja masih banyak kendala di daerah. Gitu. Jadi kita bercita-cita internet ini adalah sebuah hal yang tadi absolut, ke depannya tinggal memilah ya kan gitu ya. Mana yang mau kita duluin? Mau beresin BTS-nya. Ini kalau ada anggaran yang terbatas, mau BTS-nya dulu diselesaikan sampai seluruh, atau sambil literasi digitalnya juga kita didorong kita juga. dorong percepatannya. Nggak sekedar jadi BTS-nya 10, misalnya BTS-nya 15-20 triliun, ini cuma 500 miliar pembangunannya. Pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan. Nggak berimbang anggarannya. Membangun manusianya. Gitu. Tapi Bang, ini kan Pak Ganjar mengusulkan internet gratis. Betul. Kalau dari perspektif Bang Niko nih di Komisi 1,
Mungkin nggak Bang internet gratis di Indonesia Bang? Mungkin, kalau menurut saya teknologinya ada kok. Oke. Teknologinya ada. Saya pernah mendengar dan kemudian sudah pernah ngeliat dipresentasikan, misalnya ada sebuah wifi yang sangat kuat, bisa dengan jangkauan nggak hanya satu ruangan, kan begitu kan? Ada yang buat di pesawat, ada yang buat di kereta. Jadi sebenarnya teknologi itu sudah berlari sangat cepat gitu. Cuman hari ini ada yang sudah berinvestasi BTS yang di gedung dan lain sebagainya, itu kan harus kita hitung juga. Nggak mungkin mereka baru berinvestasi, belum menikmati hasilnya, terus kita udah ada teknologi yang baru, terus kita matiin. Itu juga nggak fair buat teman-teman yang sudah maju bersama. Tapi artinya itulah begitu cepatnya teknologi ini berkembang, sehingga kalau mau dibilang internet gratis, menurut saya nggak terlalu bagaimana itu angkanya. Menurut saya sih masih bisa dikerjakan sama-sama, karena teknologi sekarang udah sangat murah. Teknologi sangat murah. Cuman memang akibatnya itu tadi, modem nggak laku misalnya gitu, ya kan? Yang tadinya modemnya berbayar, sekarang modemnya harus gratis. Tapi nggak apa-apa kalau modemnya bisa dibuat di Indonesia, kemudian manfaatnya juga lebih banyak buat percepatan apapun itu, produktivitas dan peningkatan ekonomi. Menurut saya kenapa enggak? Internet gratis itu menurut saya bukan suatu hal yang terlalu mahal, menurut saya. Masih memungkinkan. Cuman kan yang tergabung, yang selama ini mencari nafkah, periuk nasinya, orang sudah berinvestasi banyak sekali. Kita nggak serta-merta bisa membuat gratis dan kemudian menegasikan mereka yang sudah berbisnis. Itu saja sebenarnya. Artinya dengan dukungan pihak-pihak ini, untuk mewujudkan internet gratis dan merata untuk seluruh wilayah Indonesia itu sebuah keniscayaan ya Bang ya? Possible banget ya? Possible sekali. Iya. Sangat bisa. Jadi tinggal political will aja ya? Hanya tinggal political will dan mengatur bagaimana para pemain-pemain lama ini kemudian berinvestasi di tempat yang lain, misalnya gitu. Atau negara pun memberikan masukan-masukan, tetap memberikan pendapatan buat teman-teman pengusaha ini. Tapi ya artinya, contoh nih misalnya, betapa mahal dulu orang kalau mau nelpon. Iya kan? Iya. Ternyata nelpon bisa murah tuh. Ada yang pernah bikin Rp1 per menit. Gitu kan. Begitu itu dibikin murah dan memang bisa. Ada kok bisa. Akhirnya telepon murah. Asia tuh pernah bikin dulu kan. Kemudian Telkomsel batuk-batuk gara-gara itu. Tapi akhirnya sekarang udah nggak pakai lagi. Orang nggak mencari perusahaan-perusahaan itu. Cash call-nya bukan lagi dari telepon, tapi dari data kan sekarang. Artinya tinggal shifting aja. Masalahnya teman-teman nggak mau berubah, itu aja gitu. Yang juga absolut adalah perubahan. Tinggal bagaimana teman-teman pebisnis ini juga siap untuk berubah gitu, shifting. Toko CD tutup, toko majalah beberapa majalah tutup karena shifting. Shifting adalah sebuah keniscayaan. Perubahan ini adalah keniscayaan bahwa ini harus dilaksanakan. Tinggal teman-teman mau bergerak, kan gitu. Siap bergerak menuju ke perkembangan teknologi. Jadi, jangan dilawan ya. Lemesin aja. Lemesin aja. Ikutin aja harusnya. Kan gitu. Oke, Bang Niko, ini mungkin saya mau tanya ke Bang Niko. Kalau Bang Niko sendiri melihat tadi kan kita ngomongin soal literasi digital juga, kemudian kita ngomongin infrastruktur. Tadi tuh saya tuh tergelitik dengan pernyataan Bang Niko bahwa Indonesia ini negara luas. Kemudian kita ini bukan dipisahkan ya, disatukan oleh laut gitu ya. Mungkin nggak Bang, internet tuh jadi elemen pemersatu lagi Bang? Kalau misalnya Pak Ganjar bikin internet gratis, semuanya tuh se-Indonesia, artinya orang Indonesia bisa koneksi satu sama lain Bang. Sebenarnya kalau dibilang mungkin pasti nggak ada yang nggak mungkin. Menurut saya internet hari ini juga adalah penyambung satu dengan yang lainnya. Tapi memang di satu sisi kalau yang saya lihat ya, saya contoh negara yang memang dengan nilai, kita bicara kebebasan berpendapat, kan gitu kan. Hari ini nih, ini sesuatu yang menjadi nilai-nilai demokrasi kan. Ada kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar, kan begitu kan.
kemudian ada akses terhadap informasi dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Di sisi lain gitu loh, yang tadi jumlah yang banyak, tingkat pendidikan. Nah, kadang-kadang teman-teman ini bukan teman-teman, para pemain-pemain gelap ini, penyusup-penyusup ini, mereka itu berlindung di balik itu, di balik nilai-nilai demokrasi tadi, kebebasan berpendapat, kemudian mendapatkan informasi, sehingga mereka terus menekan pemerintah untuk membuka segala sesuatu yang serba terbuka. Tetapi di sisi lain, kita lihat tadi dengan keterbukaan tadi, nggak ada yang nggak bisa masuk ke handphone orang sampai di ujung Indonesia sama sekali, sekalipun. Tetapi manusianya nggak akan sanggup untuk bisa menyortir karena nggak punya kecerdasan digital yang cukup tinggi. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita jadi korban lagi. Misalnya contoh kemarin ketika di Papua, internet di zaman itu diturunkan kemampuannya oleh kementerian, oleh pemerintah. Wah, para pejuang hak asasi berteriak. Tapi pada saat itu banyak sekali video-video yang tidak buat saya tidak tidak terkurasi dengan baik, dengan narasi-narasi yang salah keluar begitu saja dan mempengaruhi orang banyak gitu. Kemudian potensi hoax hoax dan kemudian melakukan judgment terhadap Indonesia. Wah, itu kejahatan HAM, dardu segala macam. Ya kan? Wah, Papua itu bukan punya Indonesia. Wah, dengan gambar yang heboh, narasi yang waduh, nggak bisa dipertanggungjawabkan, keluar tuh. Nah, itu sebenarnya kita juga khawatir. Kayak gitu tuh, itu yang paling berbahaya. Jadi berdalih dengan itu. Makanya saya tuh kadang-kadang suka berpikir agak untuk urusan internet ya, harus berpikir agak out of the box sama sekali, keluar mikir udah kita coba kayak China. China itu punya kedaulatan digital, punya Baidu, mereka nggak tergantung sama WhatsApp, mereka punya WeChat, ya kan? Mereka punya alat pembayaran sendiri, jadi mereka punya kedaulatan digital. Dan BSSN-nya gitu atau Kominfo itu langsung satu telepon dengan pemimpin tertingginya untuk mengawasi, karena mereka punya 1,7 ya sekarang ya, miliar penduduk, ya, luasannya juga sangat luar biasa. Bagaimana tuh menjaga kondusivitas negara seperti itu? Sama dengan kita juga. Gimana kita mau menjaga kestabilan politik dan kestabilan ekonomi kalau kita nggak punya kedaulatan digital? Itu satu. Jadi ada literasi digital, ada masalah kedaulatan digital. Kita Instagram mati aja, wah panik. Udah panik gitu ya. Instagram ya, bukan apa-apa. Gimana Instagram gue nggak nyala? Orang yang terbiasa yang terbiasa tiap hari ya itu terus gitu, menjadi sangat tergantung, ya kan? Mencari informasi juga dari situ. Jadi memang banyak hal menurut saya yang menjadi kelanjutan dari gratisin ini, manusianya, dan kemudian mempersiapkan sebuah sistem di mana kita bisa punya kedaulatan digital. Misalnya mendorong sebuah aplikasi percakapan sendiri, ya kan? Jadi sekarang kalau WhatsApp kalau down, bingung. Indonesia. Pemerintah juga pakai WhatsApp gitu kan? Ini ada apa gitu? Benar nggak? Ya kan? Hari ini waktu zaman COVID sampai sekarang kita masih pakai Zoom. Menurut kami, saya nggak tahu, mungkin saya bodoh sekali, tapi kayaknya Zoom itu bukan teknologi satelit lah, bukan istilahnya apa? Bukan teknologi tingkat tinggi gitu loh ya, yang artinya masih bisa dikerjakan oleh para anak-anak para ahli-ahli anak bangsa gitu loh ya, yang nggak super canggih, bisa maksudnya gitu loh ya, tinggal kita mau apa enggak. Kedaulatan digital. Kalau kita punya itu, kita bisa kontrol dengan baik. Ya. Kontrol itu sekali lagi jangan dibilang wah ini negara, wah kayak gitu lagi kan, membatasi, ya ini bahaya nih, ya kan. Nah, sering sekali itu tadi narasinya Mas Ditya.
Iya. Negara Melanggar kebebasan. Itu loh. Di sisi lain Iya. kalau nggak dijagain bablas. Iya. Bisa nyerang orang gitu kan, Iya, fitnah gitu kan. Ini nih masalah pinjol. Sudah mengkhawatirkan pinjol. Oke. Ya kan? Iya. Eksesnya udah ada yang bunuh diri kan gitu kan. Kemudian di sosial masyarakat juga menjadi permasalahan dia. Ya. Kriminal dan lain sebagainya. Iya. Betul. Ini serius sekali ya. Judi online. Wah, apalagi itu. Waduh. Nggak terasa ini. Iya. Pelan-pelan gitu. Belum lagi nanti sekarang akses terhadap situs-situs tersebut bisa diakalin pakai VPN. Waduh, menurut saya sih ya PR kita masih banyak nih. Iya, PR kita masih banyak. Tapi menarik. Oke, Bang Niko, ini terakhir mungkin dari seorang Niko Sihaan, apa sih harapan Bang Niko terhadap pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud? Jika seandainya kedua calon pemimpin kita ini mendapatkan amanah dari masyarakat Indonesia untuk melanjutkan kepemimpinan nasional di tahun 2024. Harapan saya, Mas Ganjar, Pak Mahfud, ada keseriusan kita juga untuk membangun manusianya, bahkan melalui pendidikan. Jadi kalau kita beberapa waktu yang lalu menghadapi perpecahan based on perbedaan suku, agama, dan lain sebagainya, yang hari ini juga terus kita galang untuk bisa tetap kondusif, ya kan, ya, menggalang berbagai kegiatan-kegiatan antar suku, antar agama, sama anak bangsa. Tapi ke depannya challenge-nya itu ada Internet of Things, ada AI, ada ChatGPT yang menurut saya juga luar biasa. Kalau ini tidak kita antisipasi, saya khawatir kita punya generasi yang mungkin cerdas secara kemampuan akademis, tetapi tanpa critical thinking, tanpa kemampuan riset yang baik, mereka akan sangat mudah digeser melalui berbagai masukan-masukan yang hari ini nggak ada kontrolnya, hampir nggak ada kontrolnya. Orang bebas menulis di Facebook, asal jangan bicara mengenai suku, agama, dan ras misalnya, asal jangan ngomong masalah makar dan lain sebagainya. Tetapi mempengaruhi itu bisa sangat mudah dilakukan oleh orang-orang yang sangat piawai dalam membuat tulisan, narasi-narasi, bahkan video-video sangat meyakinkan. Sehingga kita butuh memberikan pendidikan yang lebih detail dari mulai PAUD, ya, kalau menurut saya nih ya, PAUD sampai SD bahkan SMP, membangun karakter baik, membangun critical thinking, ya, sehingga tidak mudah diadu domba. Jadi segala sesuatu yang diberikan tuh masuk ke dalam pisau analisis setiap anak bangsa gitu, nggak cepat mudah dicerna, tapi masuk di dalam pisau analisis yang sangat baik, sehingga nantinya mereka punya referensi untuk membuat keputusan lebih variatif lagi, nggak mudah digiring ke kanan dan ke kiri sesuai dengan kemauan dari para pembuat konten. Makanya kita perlu bikin itu Pak Ganjar, sampai malah ada mata kuliah khusus nanti untuk bisa membantu anak-anak muda membuat konten-konten yang baik gitu ya. Karena kedepannya ini yang menjadi tantangan terbesar bangsa ini dan generasi penerus kita. Mantap. Thank you Bang Niko. Sami-sami. Sudah meluangkan waktunya bersama podcast Suara Ganjar pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan sahabat Ganjar, itu tadi podcast dan diskusi kita bersama Bang Niko Sihaan. Tadi kalau kita resapi, nih Bang Niko pesannya kenceng banget. Internet gratisin program Pak Ganjar adalah satu program yang adalah sebuah keniscayaan besar. Ini bisa terjadi, negara kita sanggup, tinggal political will, dan political will itu ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan juga yang tidak kalah pentingnya nih untuk semua sahabat Ganjar adalah persoalan literasi digital. Dan tadi yang mungkin ini jarang kita dengar ya Bang Niko, kedaulatan digital. Itu penting, dan itu semua ada di tangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Suara Ganjar kali ini. Suara Ganjar, suara rakyat menuju Indonesia unggul. Sat.
Yeah.